Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, bagi yang belum tahu, saya Saiful Zaman, pemilik channel SZ Channel ini, dan juga sebagai deklarator dari Komandan, Komando Menangkan Anies Baswedan. Dan di kesempatan ini pula, saya ingin mengajak satuan-satuan relawan Anies yang sudah begitu banyak, puluhan, lebih dari 60 saya kira ya, yang sudah muncul, sudah mendeklarasikan keberpihakannya pada upaya pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden, maka channel ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi sahabat semua untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatannya. Karena di antara relawan Anies, tentu kita semua memiliki visi dan misi yang sama. Misi untuk menaikkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden Indonesia di 2024, dan visinya tentu ingin membuat negeri ini menjadi makin sejahtera, bahagia warganya. Maka ayo kita berkolaborasi. Dan kabar baik tentang Anies Baswedan, sekarang lembaga-lembaga survei nampaknya mulai membuka mata, nampaknya mulai melihat data-data yang semakin benar bahwa tren elektabilitas Anies Baswedan terus menanjak. Ya, seperti kabar berita yang saya dapatkan dari survei Indoriset, Anies Baswedan bakal menang dipasangkan dengan siapapun. Tapi ini ada kecualinya nih, kecuali lawan Ganjar Sandiaga. Oh, ini kajian menarik untuk kita simak bersama-sama ya. Ya, lembaga survei nasional Indoriset merilis hasil survei pasangan capres-cawapres bila pemilu dilakukan saat ini. Hasilnya, Anies Baswedan memenangi kontestasi meski dipasangkan dengan siapapun. Dalam rilis hasil survei bertajuk Pemilu 2024, Potensi Pilpres 2 putaran itu, Indoriset mencoba membuat simulasi pasangan capres-cawapres secara head-to-head dua pasangan calon. Pemapar Indoriset, Rocky Arbi memaparkan simulasi pertama. Anies Andika unggul 47,7% atas Ganjar Erik yang dapat 39,3%. Simulasi kedua, Anies Sandiaga memimpin dengan 49,5% jika melawan Ganjar Erik Thohir yang mendapat 38,5%. Simulasi ketiga, Anies Ridwan Kamil menang 49,1% kalau melawan Ganjar Erik yang dapat 38,8%. Yang keempat, Anies AHY juara dengan capaian 47,7% melawan Ganjar Erik dengan 39,6%. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi secara umum potensi kemenangan Anies Baswedan memang terus menanjak. Tentu ini tidak terlepas juga dari ekspos media. Ekspos media tentu tidak terlepas dari sepak terjang yang dimunculkan oleh seorang Anies Baswedan yang terus memunculkan karya, bukan kontroversi. Bahkan oleh lembaga riset yang sama juga sudah memprediksi akan ada kenaikan signifikan dari partai-partai jika dia mengusung Anies Baswedan. Terutama itu akan didapatkan oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat. Dengan jubir yang sama, Rocky menyampaikan dalam simulasi tertutup elektabilitas Nasdem yang 4,3% ini kalau mendukung Anies dia naik mencapai 12%. Luar biasa ya, 3 kali 300% kenaikannya. Hal yang sama terjadi pada PKS yang sekarang dapat 7,5%, kalau dukung Anies dia akan naik menjadi 14,9%. 2 kali lipat, 200%. P3 juga begitu, naik dari sekarang yang 3,7% mencapai 11,5%. Demokrat dari 10,9% bisa naik menjadi 17,2%. Ini luar biasa, kenaikan yang sangat tajam. Tentu ini akan sangat menguntungkan partai-partai politik yang mengusung Anies Baswedan. Karena seperti yang sudah banyak kita bahas, sosok Anies Baswedan adalah antitesisnya Pak Jokowi. Kemarin-kemarin banyak rakyat berharap pemimpin yang merakyat, tapi hasilnya bisa kita rasakan hari ini. Maka rakyat menginginkan perubahan dari sosok pemimpin, tidak lagi yang seperti Joko Widodo. Kalau yang seperti Joko Widodo sudah kita bisa bayangkan siapa? Ya Ganjar Pranowo. Tapi rakyat membutuhkan keberbedaan. Hari ini berdasarkan survei pun rakyat menginginkan pemimpin yang menonjolkan kecerdasannya. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Mau bukti? Kita lihat pidato beliau yang begitu menunjukkan kecerdasannya. Yourself to study if you're studying a region
allow yourself to study other region, not only Southeast Asia. Let our friends from UK study Southeast Asia, okay? But from Southeast Asia, study Latin America, study Africa, study Middle East, and all of that. And then you bring back home those experience. And my advice also, when you finish your PhD, do not go back home immediately. Okay? So, do not go back home, okay, immediately. Because if you come back home immediately, what you brings in is simply that diploma. And you can do it long distance nowadays. What we need you is spend times to work here. Itulah cuplikan singkat materi kuliah umum Gubernur Anies Baswedan di Oxford University. Salah satu kampus tertua dan terbaik di dunia yang berdiri sejak tahun 1096. Gubernur Anies berbicara tentang transformasi transportasi Jakarta lewat program Jaklingko. Kepada para mahasiswa, Gubernur berpesan untuk tidak sekedar kuliah, tapi juga membangun koneksi yang kelak bisa bermanfaat untuk membangun negeri. Indonesia ke depan perlu memberikan perhatian amat serius pada peningkatan kualitas manusia. Dan itu bukan hanya soal sekolah, itu bukan hanya soal guru, tapi ini soal keseriusan rumah tangga, lingkungan pada masalah pendidikan. Perhatian paling besar harus diberikan pada pendidikan. Makanya yang berada di tempat ini adalah yang mendapatkan keterdidikan. Bukan bicara sekolah, tapi keterdidikan. Yang jadi pembelajar, mereka yang berada di sini. Naik mobil, yang duduk di depan nyetir dengan duduk di belakang, bedanya apa? Keterdidikan. Keterdidikan jadi kunci. Jadi saya merasa ini perlu jadi perhatian amat serius dan kepala daerah punya tanggung jawab bicaranya soal pendidikan karena di sana wewenangnya. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, Bang, terkait dengan Indonesia masa depan. Ini tadi saya perhatikan lagunya God Bless ini, sampai saya catat di sini. Pas betul. Ada kalimat tadi tentang rumah kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Ya kan, itu kalimat itu dari Ahmad Albar tadi. Faktanya seluruh dunia mengalami urbanisasi. Masa depan itu di kota. Indonesia tahun 60 yang tinggal di kota hanya 15%. Tahun 60. Tahun 2010 menjadi 50%. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di desa. Hari ini 56%. Tahun 25 diperkirakan 60%. 60% akan tinggal di kota. Karena itu, begitu bicara Indonesia masa depan, maka tadi saya katakan nomor satu kualitas manusia, yang kedua adalah soal di mana manusia ini berada. Beradanya justru akan banyak di wilayah urban, di perkotaan. Karena itu, rencana pembangunan untuk manusia harus memikirkan setting urban. Kebanyakan dari kita ketika merencanakan pembangunan seringkali mengasumsikan rural. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.